Tapi di perjalanan 1 bulan menuju tanggal 17 itu, saya masih belum ngeh kalau posisi saya dijawab sama makhluk halus. Jadi saya foto, besoknya mau saya kirimkan teman saya, fotonya itu file rusak. Dua-duanya file rusak. Tapi gobloknya saya, biasanya kan saya kasih nota, minta nomor telepon dan sebagainya. Di situ enggak. Beliau ini cuma ngasih alamat lengkap di salah satu desa, masuk gang, nanti ada rumah besar di tengah sawah. Ya sudah, saya sama Mbak Mimin sudah persiapan dengan baju sedemikian rupa, tidak ada fitting tapi ada request, cuma saya ada ukuran, sudah disiapkan. Halo Mbak, salam rahayu. Iya, jadi seorang prias pengantin itu banyak sekali hal-hal yang ada yang di luar nalar, bahkan ada beberapa hal yang mungkin di luar prediksi kita. Gitu. Jadi kalau saya di pengalaman mistis ya, kejadian di 2017, saya pernah dijob dengan salah satu makhluk halus. Jadi awalnya itu saya tidak tahu bahwa itu yang menyuruh saya untuk memake upin makhluk halus dan di alam lain. Itu nah ceritanya gini, jadi 2017 itu kan ya kehidupan ekonomi kan beda ya, jauh berbeda itu. Pada saat itu aku mempunyai tanggungan kredit laptop. Jadi punya tanggungan kredit laptop, hari besok itu saya harus membayar kredit laptop itu sekitar 275.000. Jadi saya tidak punya uang, saya kebingungan besok ini bayar kredit laptop ini pakai uang dari mana. Posisinya maghrib, saya mau mandi, tiba-tiba lokasi usaha saya diketuk dengan seseorang. Tapi saya tidak ngeh beliau ini masuk dari mana, arahnya mana. Kalau yang biasanya itu ada orang parkir, mobil parkir, motor parkir. Hari itu saya tidak melihat itu. Yang saya lihat beliau masuk ke saya, ke rumah saya. Kondisinya itu ya maghrib, jam 6 maghrib itu. Saya bukakan pintu, duduk suami istri di kursi yang Mbak dan panjenengan pernah datang ke rumah saya. Beliau ini mencari make up, tapi bukan tidak sama dekorasi terop, tidak. Jadi hanya make up saja. Dibookingkan di tanggal 17 pada saat itu. Kalau nggak salah tanggal 17. Jadi beliau ini bookingnya sekitar 2 minggu sebelum. Datang ke rumah saya maghrib, memilih baju warna hijau. Nuansa baju warna hijau, terus mohon maaf ya, bukannya kita body shaming dengan orang. Yang pengantin laki-lakinya kurus, yang pengantin perempuannya besar. Jadi lingkar dadanya itu 100 lebih, jadi 125, pokoknya lebih. Jadi kalau ukuran baju pengantin itu ya, kebaya X-nya 23 L. Jadi waktu itu saya tidak mempunyai dengan ukuran tersebut, saya foto orangnya itu saya foto, mau saya kirimkan ke teman saya, namanya Mbak Mimin yang biasanya saya ajak make up. Nah, dia enak, tanpa nego, pokoknya tanpa request macam-macam. Intinya dia pengen dandan pakai kebaya warna hijau. Pada saat itu saya di DP 1 juta rupiah. Jadi paket pengantinnya kan akad saja, di saya kan 2 juta ya. Saya di DP 1 juta, DP-nya uang. DP-nya uang, saya belanjakan juga uang. Tapi di perjalanan 1 bulan menuju tanggal 17 itu, saya masih belum ngeh kalau posisi saya dijawab sama makhluk halus. Jadi saya foto, besoknya mau saya kirimkan teman saya, fotonya itu file rusak. Dua-duanya file rusak. Tapi gobloknya saya, biasanya kan saya kasih nota, minta nomor telepon dan sebagainya. Di situ enggak. Beliau ini cuma ngasih alamat lengkap
di salah satu desa, masuk gang, nanti ada rumah besar di tengah sawah gitu. Ya sudah, saya sama Mbak Mimin sudah persiapan dengan baju sedemikian rupa, tidak ada fitting tapi ada request, cuma saya ada ukuran. Sudah disiapkan, saya datang ke lokasi, di situ ada hajatan, di situ ada pesta. Ya saya make upin, cuma kebiasaan kan kalau saya make up pagi kan jarang sarapan ya. Ketika saya masuk di situ, di rumahnya yang tuan rumah itu, saya kok tidak mempunyai hasrat aku lapar pengen makan enggak. Jadi saya tidak lapar dan tidak haus. Saya proses make up. Cuma anehnya itu ketika saya make up, biasanya kan ada manusia kan, perempuan kan kadang ada bulunya gitu. Cuma di pengantin saya waktu itu bulunya itu lebih banyak. Jadi di kumisnya itu kayak ada bulunya. Kadang kan wanita ada ya, tapi tidak setebal ya itu. Di lehernya itu juga ada bulunya. Bahkan di tangan-tangannya ini kayak kalau orang Jawa itu bilang unyeng-unyeng kayak pusar itu bulu. Ya saya dandanin. Cuma make up saya lebih lama dari sebiasanya. Biasanya saya 1 jam, 1,5 jam, itu 3 jam belum selesai. Jadi kayak bedak itu ditempel ini kayak sulit, kayak nggak bisa nempel itu. Tidak bisa nempel. Nah, setelah saya make up, saya pulang. Jadi saya tidak makan apapun, saya tidak konsumsi apapun di situ. Saya pamitan, saya pulang. Sadar saya itu ketika saya mengambil baju yang saya pinjamkan. Jadi jarak 4 hari kalau nggak salah, 4 hari setelah acara, saya ambil ke lokasi situ. Yang bikin saya kaget, di situ tidak ada rumah. Tidak ada rumah, jalannya benar, desanya benar. Jadi di belakang tempat ibadah itu ada gang masuk lurus. Rumah besar yang saya lihat itu jadi kayak kuburan. Jadi bukan kuburan umum, kuburan pepunden. Jadi kalau di daerah Jawa Timur kan sering ada punden-punden itu. Itu kuburan punden. Kuburan bukan nama, kayak kuburan yang dulu mencari tetuanya desa gitu, pepunden. Jadi memang makam keramat, jadi tidak banyak makam khusus, hanya ada 2. Dan yang bikin saya kaget, baju saya yang hijau itu ada di atas kuburan itu. Dan saya baru saya tanya, Bu, di sini ada hajatan enggak? 4 hari lalu enggak ada yang punya hajatan. Ada yang punya hajatan itu masih besok, masih 1 bulan yang akan datang. Anehnya uang yang saya terima, saya bisa, kan DP-nya 1 juta, saya bisa bayar kreditan laptop. Saya beli kue di salah satu toko kue terkenal di Kediri. Terus sama saya kasihkan uang itu ke Mbak Mimin, teman saya itu. Nggak ada yang dari daun. Cuma kan kita tidak dapat pelunasan. Kalau di daerah saya itu biasanya orang nikah DP dulu, pelunasannya setelah acara. Nah itu enggak, setelah acara saya ke lokasinya dia, yang saya bawa cuma baju aja. Cuma anehnya Mbak, setelah saya make up di situ, saya rame. Orang daftar make up rame. Mas, pada waktu hari Hamas merias itu, Mas kan tidak sendirian. Itu temannya mengalami kejadian aneh. Ya aku bingung kan, saya 4 hari setelah pernikahan itu, saya juga sama teman saya ke situ. Ya kebingungan, shock. Kalau saya mikirnya, oh kita masih dikerjain nih di alam mereka. Temanku ya takut sampai tidak bisa tidur, panas badannya meriang. Sama-sama kalian Berdua. Mereka bawa beauty gas yang kecil kotak itu, bawa motor. Belum punya mobil pada saat itu. Pada saat melakukan Tidak ada kanan. Anehnya cuma di fisiknya itu kayak banyak bulunya, terus bedak itu sulit nempel. Mungkin kalau orang-orang yang biasanya make up, kalau dia pakai skincare, dibedain kan sulit nempel, hampir mirip seperti itu. Jadi kayak longsor terus bedaknya itu. Terus aromanya di lokasi pernikahan itu kayak kebakar. Kayak karet kebakar. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan di situ. lalu kira-kira Bang Tigor bisa tahu nggak beliau ini siapa? Kalau saya bertanya kepada
orang yang gang yang saya masukin, memang di situ itu kayak apa ya, pernah ada kejadian rombongan pengantin, iringan pengantin. Jadi saya kurang paham apakah pengantin wanita yang ke pria, apa pria yang ke wanita. Jadi ada kecelakaan sama rombongannya di situ. Kalau untuk kejadiannya kapan saya kurang ngerti. Ya memang di tempat dekat sawah itu. Ada suara musik, ada pelaminan, ada kain-kain. Ya sewajarnya orang ada nikahan. Lengkap dengan tamu undangan. Cuma dari salah satu warganya yang saya tanya, Bu, ada orang nggak nikah kemarin-kemarin di desa ini? Beliau itu tidak bilang ada pernikahan, tapi beliau bilang, oh pantesan di belakang situ kok kedengaran suara musik, suara gamelan Jawa, tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi suaranya kayak memantul gitu katanya. Ya itu heboh. Kemudian ada kesaksian lain nggak yang menceritakan kepada Mas Tigor mengenai tragedi pengantin itu? Ada beberapa orang. Ya memang nggak hanya saya saja yang kena prank di situ. Ada orang yang pesen apa bahan-bahan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar cerita dari Kediri ya, Jawa Timur, barang bangunan datang sendiri, terus meja kursi datang sendiri tanpa tahu siapa pengirimnya. Karena banyak kejadian mistis di situ. Dengan kejadian yang serupa? Iya, serupa. Terus anehnya jalanan di situ kan lurus. Setiap kali ada orang kecelakaan, dia itu kayak ngerasa ada perempatan di situ. Ya bisa jadi itu perempatan gaib, saya kurang paham. Makanya buat teman-teman kalau sedang berkendara, fokus berkendara, jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Menurut pandangan Mas Tigor, kira-kira mengapa ya mereka tetap melangsungkan pernikahan? Jadi gini, hukumnya bukan hukumnya ya, apa ya? Seseorang yang meninggalnya kurang wajar, dia akan merasa yang belum disempurnakan. Dia akan merasa di alam sana itu seperti halnya di kehidupan akhirnya. Tidak hanya kecelakaan saja. Bisa bunuh diri, seseorang yang minum racun itu. Tiap hari di sana dia rasanya minum racun terus. Ada salah satu korban bis maut itu rohnya itu juga kayak nunggu apa kapan pulang, kapan dijemput, setiap hari seperti itu. Berarti memori Iya, terakhir kalinya misalnya dia bunuh diri loncat di sungai, ya rasanya dia meloncat terus di sungai, meloncat terus di sungai. Jadi buat teman-teman yang sedang ada masalah, sedang pikirannya bentrok, tidak sesuai dengan keadaan, jangan sampai nekat bunuh diri. Karena apa? Belum tentu masalahmu di dunia ini selesai, bahkan masalahnya tambah ribet. Kalau bunuh dirinya gantung diri, setiap hari gantung diri. Kebanyakan keluarga korban bertanya, apakah arwah kecelakaan, bunuh diri itu bisa disempurnakan? Bisa, dengan beberapa ritual yang harus dilakukan. Jadi dilebur, karma buruknya dilebur. Gitu.